Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab lunturnya rasa nasionalisme di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman, rasa nasionalisme semakin memudar. Seperti sebuah baju yang telah lama dipakai, warnanya akan semakin memudar. Penyebab memudarnya rasa nasionalisme yaitu minimnya pemahaman generasi muda tentang budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Para generasi muda tidak ditanamkan rasa nasionalisme dan tidak dibekali ilmu tentang nasionalisme dari kecil seperti yang terlihat pada video berikut Wah, Karin. Kalau ini siapa sih? Siapa ya? Ini siapa sih? Atta. Ini siapa sih? Masa nggak tahu? DPR ya? DPR. Ini siapa sih? Nah, ini Kang Sule. Dalam video tersebut terlihat jelas bahwa anak-anak zaman sekarang memiliki pengetahuan tentang sejarah dan budaya Indonesia yang sangat minim. Penyebab lain memudarnya rasa nasionalisme yaitu karena pengaruh globalisasi yang semakin cepat. Hal ini menyebabkan budaya-budaya asing dengan mudah masuk ke Indonesia dan para generasi bangsa lebih mudah mengakses hal-hal di luar Indonesia dan akhirnya mereka mengikuti budaya asing tersebut. Salah satu contohnya yaitu generasi muda lebih memilih untuk memakai produk-produk dari luar daripada produk sendiri dan enggan untuk mempelajari dan menyanyikan lagu-lagu nasional tetapi lebih hafal lirik-lirik lagu barat. Seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu demam K-pop atau rasa suka yang terlalu fanatik pada hal-hal yang berkaitan dengan Korea, baik itu drama, boy band, lagu, bahkan budaya Korea seperti pakaian sudah menjamur di kalangan anak-anak muda. Solusi untuk permasalahan ini diperlukan kolaborasi antara keluarga, para pendidik, dan pemerintah. Di dalam keluarga, kita harus menanamkan kecintaan kita terhadap Indonesia dengan memberikan teladan kepada anak-anak dan mengajak mereka untuk selalu menggunakan barang-barang produk Indonesia. Sebagai tenaga pendidik, kita harus selalu membekali anak-anak didik kita dengan ilmu dan pengetahuan tentang budaya dan sejarah Indonesia dan menerapkan nilai-nilai nasionalisme di setiap aspek kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Dan yang terakhir, pemerintah harus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia, baik itu melakukan pameran kebudayaan, pagelaran seni, ataupun memberikan aturan tentang pemakaian baju batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Penyebab selanjutnya yaitu pemerintahan yang jauh dari harapan para generasi muda. Ini ditandai dengan masih banyaknya ASN maupun penyelenggara negara yang melakukan korupsi, penggelapan, dan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Solusi untuk mengatasi fenomena ini yaitu dengan melakukan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundangan dan reformasi birokrasi, serta menerapkan prinsip good governance. Sedangkan perbaikan manusia dapat dilakukan dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Penyebab selanjutnya yaitu demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun. Demokratisasi yang sering disalahartikan sebagai sebuah kebebasan mutlak membuat banyak orang bertindak sewenang-wenang. Hal ini menyebabkan munculnya konflik, pertentangan, dan perpecahan, sehingga dapat menurunkan rasa nasionalisme. Solusi untuk fenomena ini yaitu menerapkan hukuman yang jelas bagi pelakunya dan membangun kesadaran diri akan moralitas dalam ranah demokrasi. Seiring berkembangnya zaman, rasa nasionalisme kian memudar. Ketertinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa lain itu terjadi karena kita tidak memaknai nasionalisme. Seperti lebih tertariknya masyarakat terhadap produk impor dibandingkan produk buatan dalam negeri. Lebih banyak macam mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia untuk meningkatkan gengsi. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme harus ditanamkan nilai-nilai nasionalisme ke dalam diri generasi muda agar nasionalisme tidak tergilas dengan modernisasi dan individualis. Kita harus menanamkan sikap cinta tanah air. Individualisme menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga.
Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Individualisme muncul akibat krisis kepercayaan kepada orang lain, sehingga merasa apa yang dilakukan selalu benar, dan apa yang orang lain lakukan selalu salah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi sikap individualisme. Yang pertama, memperluas cara berpikir. Yang kedua, bersikap tidak egois. Yang ketiga, memahami perasaan orang lain. Penyebab berikutnya yaitu timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku lain. Solusi dari masalah tersebut adalah 1. Memberikan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan kita. 2. Menghargai suku, agama, dan ras yang berbeda. 3. Jika permasalahannya karena miskomunikasi, bisa dengan mengadakan mediasi antar kepala suku atau kepala daerah. 4. Pemerintah harus lebih telaten dalam mengurusi masalah-masalah yang ada di sudut-sudut negara. Jangan hanya berfokus pada ibu kota saja. 5. Pemerintah harus lebih peka dan adil dalam pembuatan peraturan-peraturan agar tidak ada yang merasa dianaktirikan dan merasa tidak diperdulikan oleh pemerintah. 6. Perbaikan manajemen konflik agar mampu mengurangi konflik yang terjadi antara kelompok minoritas dengan minoritas maupun antara kelompok minoritas dengan mayoritas. Penyebab berikutnya yaitu masuknya paham liberalisme ke Indonesia menimbulkan sikap individualisme yang hanya memikirkan diri sendiri dan acuh tak acuh pada pemerintahan. Solusi dari masalah tersebut adalah 1. Mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. 2. Menjalin hubungan sosial yang baik dan saling bekerja sama, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat. 3. Turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan demi kemajuan pembangunan di Indonesia. Contoh yang kurang baik dari generasi tua, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bagaimana solusinya? Di era digitalisasi saat ini, banyak dampak negatif bagi perkembangan generasi muda. Maka diperlukan peran orang tua dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Orang tua diharapkan tidak hanya mampu memenuhi fasilitas yang dibutuhkan anak-anak, namun harus mampu mengatasi resiko-resiko adiksi terhadap media yang diberikan dengan melakukan beberapa hal, yaitu pembatasan waktu pada anak, meluangkan waktu, membatasi penggunaan jaringan internet. 2. Hilangnya cinta produk dalam negeri. Contoh, lebih senang menggunakan produk impor daripada produk lokal buatan Indonesia. Solusinya adalah membiasakan membeli produk lokal dalam kebutuhan pribadi. 2. Mengajak teman, keluarga berbelanja produk-produk dalam negeri. 3. Ikut mempromosikan di sosial media produk-produk lokal yang kamu sukai. 4. Mencari informasi sebanyak mungkin barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi dalam negeri. 5. Meminimalisir penggunaan barang-barang impor. Dengan adanya solusi ini mampu memunculkan kecintaan kita akan produk sendiri.